Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, para pimpinan Komisi 1 DPR RI, seluruh anggota Komisi 1 DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini adalah sebuah kehormatan yang besar bagi saya untuk pertama kali duduk berhadapan dengan komisi yang terhormat. Saya baru hari ke-19 menjabat jabatan Menteri Pertahanan RI dan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia baru, kalau nggak salah, 17 hari. Saya kira tetap saya harus perkenalkan diri saya, Prabowo Subianto, purnawirawan. Saya kira lebih rinci, saya kira tidak terlalu perlu. Wakil Menteri saya juga sudah sangat terkenal, Saudara Sakti Wahyu Tranggono. Dengan baru saja kita menjabat, tentunya banyak yang masih kita harus pelajari. Selanjutnya tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan. Dan saya akan mengawali paparan saya atau presentasi saya pertama-tama tentunya dengan tadi menyampaikan bahwa kami berdua tengah melakukan inventarisasi masalah. Kita tengah secara intensif mempelajari kondisi pertahanan keamanan negara real saat ini. Tentunya kami juga akan pelajari semua program yang sudah direncanakan, yang tengah berjalan, dan yang akan dilaksanakan. Yang tentunya mendasari nanti pelaksanaan tugas kami sebagai pembantu Presiden adalah tentunya visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Saya ingin menggarisbawahi kata kunci dalam visi ini, berdaulat dan mandiri. Karena berdaulat ini menyangkut segala upaya untuk menjaga kedaulatan. Dan disitulah ranah bidang tugas kami. Misi, jelas saya kira peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, pembangunan yang merata, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Ini visi dan misi ini menjadi landasan bekerja kita untuk ke depan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, karena tadi
pimpinan menanyakan tentang arah kebijakan umum saya dan tim saya dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara, saya ingin memaparkan semacam wawasan pemikiran, wawasan filosofi yang akan mendasari perumusan kebijakan umum kami ke depan. Tentunya semua bertumpu kepada pemahaman kita terhadap tujuan negara yang pertama, dan menurut saya yang sangat penting, yaitu sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu pertahanan keamanan negara tidak boleh dipandang sebagai suatu tambahan atau suatu adendum atau suatu keikutsertaan, tetapi ini adalah tujuan negara yang pertama. Kita boleh membangun infrastruktur yang banyak dan hebat, tapi kalau kita tidak mampu menjaga wilayah laut dan udara kita dan darat kita, saya kira kita akan hilang kedaulatan kita dan kemampuan kita bertahan sebagai negara. Yang selanjutnya, tentunya wawasan pemikiran, doktrin Hankamnek yang harus kita susun nanti dan harus kita rumuskan bersama, kita akan kaji kembali, tentunya adalah bahwa pertahanan bagi Indonesia, kemampuan militer bagi Indonesia bukan bersifat ofensif, tapi bersifat defensif. Jadi wawasan kita adalah wawasan defensif, wawasan bertahan, wawasan menjaga kedaulatan kita. Kita tidak berniat untuk mengganggu bangsa lain. Pimpinan politik kita, dan saya yakin saudara-saudara sekalian yang mewakili semua partai politik yang memegang mandat dari rakyat, kita tidak ingin mengganggu bangsa lain manapun. Tapi juga kita tidak boleh membiarkan diri kita, wilayah kita, kepentingan kita, kekayaan kita diganggu oleh bangsa lain. Jadi ini yang akan mendasari pemikiran kami sesuai dengan pertanyaan Ibu Ketua tadi. Dan terus terang saja, pertahanan kita selama ini secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku dan mungkin kita akan teruskan, adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah pertahanan rakyat semesta. Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, ya kan? Kita tidak usah terlalu istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi kita mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain. Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat semesta, perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war. Itu adalah doktrin Indonesia selama ini.
lahir dari sejarah kita, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara. Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin Ibu Ketua bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki oleh bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara. Ini yang akan jadi fokus daripada persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan keamanan negara kita ke depan. Kita akan tentunya memiliki komponen utama TNI sebagai komponen utama. Dan kita harus sekarang membangun komponen cadangan yang nyata, yang real, yang operasional. Dan kita harus menyiapkan komponen-komponen pendukung dari seluruh komponen rakyat Indonesia, dari semua sektor. Apakah itu sektor petani, sektor nelayan, sektor swasta, sektor akademis, sektor ormas-ormas, partai-partai politik, itu menjadi komponen pendukung pertahanan negara kita. Fokus pemikiran kita tentunya adalah menjaga wilayah NKRI, darat, laut, dan udara agar terbebas dari ancaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita mengerti bahwa hampir semua perang yang pernah terjadi selama sejarah manusia, hampir semua perang terjadi adalah karena rebutan sumber daya ekonomi. Katakanlah ideologi ujungnya adalah untuk memenangkan suatu faham, tapi ujungnya adalah dengan menguasai sumber daya ekonomi. Apakah itu sumber energi, atau sumber air bersih, atau sumber bahan-bahan strategis lainnya. Jadi pemikiran kita nanti adalah bahwa pertahanan kita harus kita lakukan adalah bahwa pulau-pulau besar kita harus dapat bertahan secara mandiri. Kebijakan luar negeri kita tentunya tadi saya baru juga rapat dengan Menteri Luar Negeri, kita bebas aktif, kita ingin bersahabat dengan semua pihak. Saya sendiri menganut filosofi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ibu Ketua dan saudara-saudara sekalian, dalam pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi dan bukan hanya sekedar biaya. Defense is not cost, but defense is an investment. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mendorong pemikiran kami sebetulnya adalah berdasarkan dua filosofi kuno yang selalu saya gunakan sebagai pegangan dan sebagai pelajaran di mana-mana, dan saya anjurkan kepada seluruh elit bangsa untuk memahami bahwa pelajaran dari Thucydides, the strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat, dan yang lemah akan menderita. Karena itu kita yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan, kita tidak boleh membiarkan Indonesia lemah. Dengan biaya berapapun menurut saya, Indonesia harus kuat. Kalau tidak, kita akan diinjek-injek oleh bangsa lain. Juga pelajaran ribuan tahun dari seorang ahli sejarah, Vegetius Renatus dari Romawi, mengatakan
Sic vis pacem para bellum. Jika kau menghendaki damai, bersiaplah untuk perang. Hendaknya kita mengajak seluruh komponen yang terlibat untuk mari kita mulai meneruskan membangun sistem pertahanan yang baik dengan efisiensi anggaran dan efisiensi kerja. Salah satu pemandangan kita adalah bahwa kalau tidak ada perdamaian, tidak mungkin ada stabilitas. Kalau tidak ada stabilitas, tidak mungkin ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan kalau tidak ada pembangunan ekonomi, tidak mungkin ada kemakmuran. Karena itu kita lihat dalam lingkaran yang berat ini, untuk mencapai stabilitas, kita harus melakukan suatu investasi. Pertahanan adalah investasi tersebut. Saya juga ingin menyampaikan dalam perumusan kebijakan umum nanti, saya menganut suatu istilah yang sangat sederhana. Kebijakan kita tidak boleh didasarkan atas harapan. Hope is not a policy. Kita jangan berharap, mudah-mudahan tidak ada negara yang akan mengganggu kita. Kemudian maaf, kita memang bangsa yang beragama, tapi saya perumus kebijakan umum di bidang pertahanan, strategi tidak boleh didasarkan atas doa. Prayer is not a strategy. Policy dan strategi ujungnya adalah investasi. Investasi adalah sumber daya manusia dan teknologi. Doktrin dan strategi yang tepat, kemudian kekuatan yang memadai. Ibu Ketua, saudara-saudara sekalian, kalau dalam gambaran sistem pertahanan negara bisa kita visualisasikan bahwa pertahanan negara itu terdiri dari pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, fisik dan non-fisik. Kita tadi sudah singgung bahwa pertahanan militer yang fisik, komponen pertahanan militer itu terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama tentunya adalah TNI, harus siap menghadapi ancaman militer terbuka. Kemudian pertahanan non-militer, yaitu ada unsur utama, unsur-unsur lain. Ini tentunya akan banyak peran daripada kementerian lembaga di luar bidang pertahanan. Sebagai contoh, kita harus kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun komponen cadangan. Pendidikan, latihan perwira-perwira cadangan, kemudian juga latihan-latihan untuk komponen cadangan. Nanti akan banyak peran daripada Kementerian Pendidikan di SMA, SMA, bahkan mungkin sedini mungkin di SMP dan juga nanti di perguruan-perguruan tinggi. Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara Amerika, sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20%, 80% adalah perwira cadangan dari universitas-universitas. Ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman juga terdapat sekarang ancaman hibrida, setengah militer. Ada aktual dan potensial. Kebijakan pembangunan pertahanan negara tentunya nanti kita inginkan sistem pertahanan yang terintegrasi. Kita ingin wilayah-wilayah pertahanan yang logis, rasional. Kita ingin industri pertahanan yang kokoh, yang kuat, yang bisa menghasilkan komponen-komponen alutsista yang vital sendiri di dalam negeri.
Saya bersyukur dari beberapa hari saya keliling, ternyata kita sebetulnya mampu membuat propelan, bahan yang sangat penting untuk peluru dan untuk hampir semua roket dan sebagainya, kita mampu membuat dalam negeri. Dan bahan bakunya semuanya ada di dalam negeri. Jadi saya sangat optimis di tahun-tahun yang mendatang, yang tidak lama, kita akan punya industri pertahanan yang kuat. Sekarang pun banyak produk-produk kita sudah mulai dibeli oleh bangsa lain. Produk-produk Pindad, produk-produk PAL, produk-produk PTDI sudah banyak dibeli oleh bangsa lain. Kita tentunya ingin postur pertahanan negara kita nanti menuju bahwa kekuatan TNI bisa menjadi kekuatan regional yang disegani. Kita ingin mewujudkan pertahanan negara yang kuat, proporsional, yang mampu menanggulangi ancaman di berbagai trouble spots secara bersamaan dengan kekuatan yang tangguh. Ibu Ketua, kemudian anggota Komisi 1 yang saya hormati, secara garis besar itu yang bisa saya sampaikan. Saya tentunya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari Komisi 1. Tentunya kalau ada hal-hal yang bersifat sangat rinci teknis dan yang menurut saya tidak boleh diketahui oleh pihak umum, terutama oleh pihak bangsa lain, saya akan terpaksa meminta bahwa sidang ini dilaksanakan tertutup. Terima kasih. Demikian untuk sementara presentasi kami siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi kami juga mohon pengertian bahwa kami masih dalam taraf inventarisasi. Bulan Desember ini kami akan selesaikan penyusunan produk-produk piranti lunak, software yang bersifat revisi ataupun pemutakhiran daripada strategi Hankamnek dan doktrin Hankamnek. Kemudian kita akan paparkan kepada lembaga-lembaga terkait. Kami akan paparkan ke Presiden Republik Indonesia sebagai yang bertanggung jawab atas Hankamnek yang secara final. Sesudah itu di awal Januari kami akan gelar rapat pimpinan pertahanan, di mana semua stakeholder akan kami paparkan strategi dan doktrin dan kebijakan umum pertahanan negara yang telah dirumuskan. Kita berharap awal Januari akan lebih padat dan akan lebih rinci langkah-langkah kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Santi. Terima kasih.